Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oh iya teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang makhluk laut yang sangat cantik. Yang pertama, ada bubble coral, atau yang biasa kita sebut kolang-kaling, adalah spesies koral yang sangat indah dan terlihat eksotis dengan pertumbuhan yang relatif cepat. Tentakel kolang-kaling berbentuk gelembung atau seperti anggur yang biasanya tetap mengembang di siang hari dan berkontraksi di malam hari. Warnanya pun berbeda-beda, ada putih, coklat, abu-abu kebiruan, hijau, atau coklat kekuningan. Banyak juga yang dihiasi dengan pola sidik jari yang menarik. Kerangkanya yang hampir sepenuhnya tertutup ketika gelembung mengembang memiliki septa tajam seperti bilah yang melapisi tepi atas. Kalian tahu nggak teman-teman? Koral kolang-kaling bisa agresif loh jika menyentuh karang lain dan harus diposisikan jauh dari semua karang lainnya. Perlu jarak setidaknya 6 inci karena mereka mengirimkan tentakel penyapu di malam hari. Dan tentakel penyapu mereka dapat memberikan sengatan yang kuat ke karang lain. Nah, untuk pemberian makan koral kolang-kaling, usahakan untuk tidak memberi makan dalam porsi besar karena akan sulit untuk mencerna makanan tersebut dan seringkali menyebabkan mereka muntah pada larut malam. Ketika ini terjadi, mereka tidak mendapat manfaat dari pemberian makan dan pada akhirnya dapat menyebabkan kelaparan. Oh ya teman-teman, koral kolang-kaling jantan dan betina dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual loh. Ketika di alam liar, mereka bereproduksi secara seksual dengan melepaskan telur dan sperma secara bersamaan, menghasilkan telur yang dibuahi yang kemudian membentuk larva planula yang berenang bebas. Akhirnya, larva planula mengendap di substrat menjadi plankton. Ini kemudian membentuk polip kecil yang mulai mengeluarkan kalsium karbonat dan berkembang menjadi koral baru. Larva planula sangat rentan terhadap predasi dan sangat sedikit yang bertahan hidup. Kemudian, untuk gerakan air, berikan gerakan air yang lembut dan cahaya rendah hingga sedang, serta jangan letakkan di bawah pencahayaan yang terang. Beri mereka makan secara teratur, dan berhati-hatilah agar tidak merusak jaringan mereka. Pastikan tidak ada karang lain yang bersentuhan dengan koral kolang-kaling, karena mereka agresif dan akan menyengat karang lain. Nah, di sini aku akan menyebutkan spesifikasi untuk perawatan koral kolang-kaling, yaitu ukuran atau panjang tangki minimum 50 galon atau 190 liter atau lebih besar. Pencahayaan laut, cahaya sedang atau berbayang rendah. Suhu 74 derajat sampai 83 derajat Fahrenheit atau 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Pergerakan air rendah atau bergejolak. Wilayah air di dasar akuarium. Kemudian untuk yang kedua, kita akan membahas tentang karang donat. Lucu ya teman-teman, namanya seperti makanan. Donat koral atau lebih dikenal dengan nama karang donat merupakan jenis koral dari famili Musidae yang sangat populer di dunia reef. Persebaran koral ini sangat banyak, terdapat di Indonesia dan Australia dari yang warnanya kusap hingga yang warnanya luar biasa. Jangan pernah mencampur koral ini dengan biota yang not reef safe ya teman-teman. Karang donat merupakan koral yang memiliki nilai komoditi sangat tinggi, baik di lokal maupun luar negeri. Koral ini kadang membuat kita jatuh hati, namun sering terbawa mimpi karena harganya yang sangat mahal. Koral yang memiliki nama latin Acanthophilia desayesiana ini memiliki banyak variasi dan pigmen warna.
Multicolor pada koral ini bisa lebih dari 5 warna. Dan semakin banyak warna pada satu karang donat, maka akan sangat mahal harganya. Nah, pada umumnya, karang donat yang memiliki harga relatif murah, warnanya hanya hijau solid. Itu pun tergantung, metalik atau tidak. Untuk yang berwarna-warni atau multicolor, memiliki harga premium di antara karang donat yang lain. Untuk yang termahal, mungkin boleh disebut rainbow. Biasanya, kategori ini memiliki 4 atau lebih dari 5 varian warna. Nah, lalu bagaimana dengan pemeliharaannya? Ini nih yang mungkin kalian belum tahu. Meskipun karang donat termasuk koral yang mahal harganya, ternyata karang donat sangat mudah dipelihara. Beberapa sumber di web mengatakan dia termasuk golongan moderate care level. Karang donat memiliki suhu hidup di range 24 sampai 29 Celcius. Dia tidak menyukai arus besar, jadi low flow sangat bagus untuknya. Perkara cahaya agar diperhatikan saat dia memasuki akuarium. Letakkan di tempat yang tidak terik cahayanya agar dia dapat beradaptasi dengan parameter air dan menyesuaikan dengan cahaya yang ada. Setelah dia well adapted dan mekar stabil, baru pelan-pelan pindah sedikit demi sedikit hingga terkena cahaya yang moderat. Peletakannya kebanyakan di dasar, agar saat mekar, dia bisa melebar selebar-lebarnya. Karang donat juga tidak termasuk koral yang agresif. Untuk makanannya, bisa menggunakan coral food dengan cara disebar. Karang donat tidak rewel parameter, namun semakin baik parameter, maka semakin bagus mekarnya. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita di episode kali ini tentang koral kolang-kaling dan karang donat. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. See you on our next video. Bye!